Baik, tepuk tangan untuk kelompok. Baik Pak Bu, demikianlah presentasi kita. Presentasinya sangat bagus-bagus sekali. Yang jelas kita sudah mempelajari sedikit tentang bagaimana kita menganalisis isi buku. Nah, saya akan menyajikan materi lagi, dan karena esensi materi ini cukup penting, boleh tidak saya mohon izin bapak-bapak di sana agak merapat, atau ini kan masih muat ya juga. Nanti pas ngerjain LK kita cari PW lagi karena di sana kayaknya kejauhan. Oke, mohon izin ya Pak Bapak. Oke. Baik. Nah, kita masuk ke sambil ngunyah, sambil minum, kita masuk ke materi terakhir dari rangkaian kegiatan penguatan kompetensi literasi ini, yaitu asesmen peningkatan literasi membaca. Kalau saya bilang kata asesmen, apa yang terlintas di pikiran Bapak dan Ibu semua? Penilaian ya Pak John, apalagi ujian, soal-soal dan macam-macam ya, yang kita tahu banyak sekali jenisnya. Nah, kita lebih spesifik kali ini adalah asesmen peningkatan literasi membaca. Bagaimana asesmen itu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik kita sebagai tolak ukurnya agar nanti kita bisa memperbaiki pembelajaran. Dan pembagiannya ada berapa asesmen? Oke, kita ke pengantar dulu. Kemampuan membaca memberikan pengaruh kuat terhadap kecakapan literasi membaca peserta didik. Literasi membaca ini adalah salah satu elemen penting yang dinilai dalam penilaian PISA, dan dia merupakan jembatan dari pengetahuan lain. Kita mau hebat pengetahuan lagi, Pak Suyanto misalnya di otomotif pasti literasi dulu kan, membaca, memahami, memirsa, mendengar dengan seksama, dengan teliti gitu. Kecakapan literasi peserta didik perlu diketahui proses perkembangannya. Nah, untuk mengetahuinya pasti perlu adanya asesmen. Pada bagian inilah Ibu dan Bapak akan mempelajari cara merancang asesmen yang dapat digunakan bagaimana menguatkan kompetensi literasi membaca. Oke, kita sudah melalui teks multimodal udah ya, beberapa minggu lalu penumbuhan budaya baca, strategi. Nah, kita ada di posisi ini, asesmen literasi membaca. Sebelum nanti kita ke refleksi dan tindak lanjut. Tujuan materi ini dirangkai sedemikian rupa agar Bapak dan Ibu memahami konsep asesmen dalam pembelajaran membaca, memahami bentuk asesmen, merancang, mengenal praktik baik asesmen untuk penguatan literasi membaca, dan menyusun asesmen membaca untuk penguatan literasi membaca. Ini tujuannya. Ini skenarionya, namun nanti kondisional saja pelaksanaan pemberian materi ini kepada Bapak dan Ibu yang menjadi peserta hari ini. Oke. Asesmen ternyata bukan hanya untuk mengukur kompetensi peserta didik saja, bukan hanya untuk mengukur saja, tapi kira-kira untuk apa Pak Bu? Asesmen. Selain untuk mengukur kompetensi, bukan hanya untuk mengukur saja, kira-kira untuk apa? Meningkatkan, evaluasi, merancang perbaikan di depan. Oh, gimana Pak? Tolak ukur ya. Jadi selain itu juga bisa untuk rancangan perbaikan ke depannya mau seperti apa. Oh, ternyata ini tidak berhasil. Kalau nilainya memang masih semuanya di bawah rata-rata, berarti ada yang salah, entah dengan instrumennya, entah dengan cara penyampaiannya gitu. Jadi bukan hanya untuk mengukur kompetensi peserta didik saja. Nah, asesmen seperti yang kita tahu ini Bapak dan Ibu udah ahlinya nih, ada sumatif, ada formatif. Asesmen sumatif, asesmen terhadap pembelajaran untuk menunjukkan prestasi, tanda bahwa ini tercapai atau tidak. Nah, kalau asesmen formatif, asesmen sebagai pembelajaran untuk mengatur diri dan mengevaluasi secara kritis. Kemudian untuk memberikan umpan balik. Nah, umpan balik ini penting, feedback ya dalam pembelajaran itu. Asesmen sendiri itu ada 3 ya, kalau ada di PPA, pedoman pembelajaran dan asesmen yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Bapak dan Ibu bisa download atau saya juga punya filenya. Jadi kita mengacu pada
sana. Kalau ada yang nanya, Ibu modulnya kok nggak lengkap, kata pengawas meriksa. Apa dulu? Kalau sesuai dengan panduan di PPA, pedoman pembelajaran dan asesmen, modul ajar itu hanya terdiri dari 4: tujuan, langkah-langkah, asesmen. 3 itu tuh 2 komponen utama, media satu lagi. Ada naskah akademik yang menyebutkan media harus dicantumkan, ada juga yang tidak. Minimal tuh 4 komponen utama itu tadi. Tujuan itu komponennya tujuan benar, langkah-langkah, asesmen. Jadi kalau ada yang nanya di RPP-nya salah, apa dulu dasarnya apa dulu? Baca peraturan tidak ada di PPA, pedoman pembelajaran dan asesmen. Di sana terlihat bahwa ya RPP itu nggak harus ribet-ribet banget gitu. Kalau kita tahu aturannya, yang menyalahkan kita bisa kita argumentasi balik lagi gitu. Jadi RPP itu seminimal mungkin memuat itu tujuan, langkah-langkah, asesmen. Nah, asesmen ini salah satu yang memang signifikan, penting untuk mengukur tercapai atau tidak tujuan pembelajarannya. Asesmen itu ada asesmen for learning, untuk pembelajaran, asesmen of learning, dan asesmen as learning. Yang kedua kotak ini irisannya panahnya di sini. Asesmen as learning ini digunakan bahwa asesmen itu sendiri adalah pembelajaran itu sendiri. Jadi pembelajaran itu harus ada asesmennya. Nah, kalau asesmen for learning itu penilaian formatif. Gunanya apa? Gunanya memberikan informasi, perkembangan, dan kendalanya apa aja. Beda dengan asesmen of learning, dia lebih ke sumatif. Gunanya apa? Gunanya biar kita tahu ini CP-nya tercapai atau tidak. CP kan memang ditentukan dari pusat ya, tapi tujuannya kan kita yang ngatur. Kedalaman materinya kita yang tahu. Kita dibebaskan, dimerdekakan untuk tujuannya itu mencapai tahap analisis atau tahap yang mana dalam taksonomi. Jadi untuk mengukur tercapai atau tidak CP menggunakan asesmen of learning, atau Bapak dan Ibu biasanya kayak UAS ya. Nah, sekarang pun ada sekolah-sekolah yang nggak pakai soal ganda lagi, dia ada bebas per mata pelajaran mau asesmen kayak apa. Tapi kalau ini for learning, dia asesmen itu sendiri sebagai bagian dari pembelajaran. Setiap kita pertemuan pasti ada asesmen, entah itu melalui observasi, entah melalui tanya jawab, entah melihat lembar peserta didik gitu. Asesmen for learning, asesmen of learning. Yang keduanya itu adalah asesmen as learning, asesmen sebagai pembelajaran. Penerapan ketiga jenis asesmen yaitu asesmen sebagai pembelajaran, asesmen untuk pembelajaran, dan asesmen terhadap pembelajaran. Ketiga-tiganya punya alasan penting. Kenapa kira-kira? Mari kita belajar lebih lanjut. Ada ngobrol pendapat dulu. Saya harus kasih jeda. Ya, jadi semua petunjuknya ada di sini. Saya harus kasih jeda. Mana tahu pesertanya memang ini, oh gini gitu. Jadi saya harus kasih jeda dulu. Kira-kira kenapa Pak Bu? Yaitu asesmen sebagai pembelajaran, kemudian asesmen untuk pembelajaran. Berarti sebelum pembelajaran dimulai, kita tuh harus melakukan penilaian dulu apa yang akan kita ajarkan. Artinya seperti itu ya, yang saya pahami gitu. Dan asesmen terhadap pembelajaran itu sendiri. Jadi sebelum kita nilai dulu, bagus dah, ajarannya masuk dan mana, gayanya bagaimana, tekniknya bagaimana, gitu ya. Gunanya apa kalau di awal? Gunanya apa? Untuk mengerti perkembangan murid sampai di mana? Ya, untuk melihat profil belajar, minat. Dulu sempat ada pembelajaran yang terdiferensiasi, itu ada miskonsepsi. Orang bilang pembelajaran terdiferensiasi itu harus kita mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar. Ternyata itu tidak betul. Tapi boleh berdasarkan gaya belajar boleh. Saya sampai lomba yang terbaik nasional itu saya mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh dikotomi pembelajaran. Ketika kita mengelompokkan peserta didik, ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang auditori. Yang visual nanti dia satu semester masa lihat video, lihat grafik saja. Yang gerak, yang kinestetik gerak, masa dia gerak terus. Sedangkan kan kalau konsep aljabar kan nggak mungkin pakai kinestetik semua. Yang ini kan yang auditori nggak mungkin dia dengar podcast aja. Apa kemarin bahasa Indonesia-nya podcast? Siniar. Iya, masa dia dengerin siniar aja terus. Jadi boleh-boleh saja kita mengelompokkan berdasarkan gaya belajar.
Tapi yang nggak boleh itu membatasi. Oh kamu nggak usah lihat video, kamu kan auditori. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita mengelompokkan dalam beberapa kali pertemuan, misalnya, oh ini pembelajarannya teks eksplanasi, bisa nih kayak belajar. Besok yang lain lagi, jangan sampai satu semester berjalan itu masih anak nggak boleh ini yang. Sedangkan kayak lompat jauh kalau dalam berenang itu kan dia butuh auditori gitu. Jadi asesmen awal pembelajaran itu gunanya untuk mengelompokkan peserta didik berdasarkan profil belajar. Profil itu bisa minat, bisa kemampuan dia. Misalnya minat, saya mau belajar teks eksplanasi, yang minat fenomena alam, sebelah sini. Minat fenomena sosial, ini proyeknya boleh. Atau mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan dia, paham utuh, paham sebagian, belum paham. Biar nanti pas pembagian kelompok kita gabung satu kelompok ini terdiri ada yang paham utuh, paham sebagian, belum paham tentang materi puisi. Jadi dia saling bisa membantu satu sama lain. Boleh. Nah itu gunanya asesmen di awal. Bentuknya apa? Ya terserah Bapak dan Ibu mana nyamannya. Tanya jawab langsung bisa. Observasi bisa. Pakai instrumen aplikasi online penentu gaya belajar bisa. Berdasarkan tunjuk tangan aja. Siapa yang sudah pernah membaca puisi? Tunjuk tangan. Oh berarti dia udah pernah. Yang lupa ingat berarti masih sebagian pengetahuannya. Yang belum pernah sama sekali berarti dia digolongkan tidak paham. Itu asesmen awal. Jadi semuanya kita terapkan dalam pembelajaran. Gunanya awal itu untuk mengidentifikasi kebutuhan awalnya apa. Nah itulah yang disebut dengan pembelajaran terdiferensiasi tadi. Jadi dari awal sudah kita tahu kebutuhan belajarnya apa gitu. Paham utuh, paham sebagian, belum paham. Itu berdasarkan profil. Oke, kita lanjut dulu. Asesmen sebagai pembelajaran atau yang tadi dikatakan asesmen S-learning. Asesmen S-learning menempatkan peserta didik sebagai peserta aktif dalam proses penilaian dan membantu mereka mengembangkan kemampuan metakognisi. Nah ini selain metakognisi juga menumbuhkan kemandirian belajar. Dia tahu di posisinya itu berarti dia tuh tidak tahu. Kan setidaknya dia tuh tahu, dia tidak tahu tentang teks, tentang apa, tergantung materi literasi membacanya. Mengapa ini penting? Karena metakognisi mengacu pada kesadaran dan kontrol atas proses berpikir peserta didik itu sendiri. Setiap peserta didik kita unik, setiap peserta didik kita berbeda. Selanjutnya setelah asesmen S-learning, ini asesmen for learning, asesmen untuk pembelajaran. Asesmen untuk pembelajaran digunakan untuk memberikan umpan balik yang berkelanjutan kepada peserta didik. Ini membantu mereka memahami apa yang telah mereka pelajari dan juga mereka jadi tahu apa sih yang perlu aku perbaiki gitu, apa yang perlu aku pelajari lebih lanjut, mereka tahu gitu. Ini tentang umpan balik. Kira-kira umpan balik kalau dalam pembelajaran penting nggak Pak Bu? Seberapa penting? Urgent ya, karena kita perlu memberikan feedback dia sudah sejauh mana pemahamannya. Oke, ini asesmen pembelajaran untuk akurasi penilaian. Oke, asesmen sebagai pembelajaran, asesmen untuk pembelajaran itu perlu diimplementasikan di kelas. Karena ya sebagai alasannya pasti Bapak dan Ibu udah paham semua ya, bahwa untuk mengukur, untuk mengetahui sejauh mana, untuk mengetahui ketercapaian materi gitu. Dan di awal juga bagus asesmen awal. Jika kita ingin menguatkan literasi membaca di kelas, hal utama yang perlu kita kuatkan dalam pembelajaran adalah asesmen sebagai asesmen untuk pembelajaran. Nah, literasi diperlukan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam beragam konteks. Tujuan literasi ini kan agar dia bisa punya kemampuan berpikir kritis ya, dan digunakan skill berpikir kritis itu dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan masalah dalam hidupnya, kan itu kayak literasi finansial agar tidak terjerat judol, pinjol dan aplikasi ilegal lainnya. Literasi membaca agar dia bisa memanfaatkan bahan bacaan itu untuk diaplikasikan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari, dan agar dia tidak jenuh membaca.
Makanya dibuat macam-macam cara kita mengenalkan buku. Kamu gambar pohon ya tentang isi buku. Saya juga ini tentang isi buku tuh bisa buat pesawat. Habis baca buku berapa? Habis baca teks buat pesawat kertas. Dibagi anggotanya jadi 2 kelompok besar, saling nerbangkan pesawat. Mungkin ada yang udah nengok di sosmed saya, akhirnya bisa terdokumentasikan. Kadang-kadang kalau lagi asyik tuh lupa terdokumentasikan. Padahal kadang-kadang bisa jadi inspirasi, karena saya awal-awal mendokumentasikan pembelajaran itu karena saya banyak terinspirasi dengan orang lain. Saya kan ini yang scroll sosmed, kadang cari inspirasi di sana. Dan banyak sekali konten kreator yang edukatif itu membantu saya cari ide, inspirasi. Nah sejak itu kenapa tidak berkontribusi juga, walaupun orientasi saya bukan follower segala macam, lebih ke senang mendokumentasikan. Jadi barangkali nanti ketika bingung, kita ini kan manusia ini ada tahapnya, ide kreatif muncul terus, kadang ada juga turun dia. Nah bisa jadi bahan evaluasi dan inspirasi saya pribadi. Ini rujukan penguatan konsepnya, keselarasan asesmen formatif kemampuan membaca dengan literasi membaca. Ini ya penting ya, menyelaraskan antara asesmennya bahwa tujuan kita untuk menguatkan kemampuan literasi membaca. Baik Bapak dan Ibu, literasi tumbuh melalui pembiasaan dalam lingkungan peserta didik. Oleh karena itu kita ya gunakan asesmennya yang menguatkan kompetensi itu ya, yang berkaitan dengan literasi membaca. Nah ini literasi membaca. Kita spesifik sekarang ke PISA yang akan kita hadapi tahun 2025, yang pilot projectnya di Sarawangun itu ada di SMA 13. Untuk soal-soal tes PISA, karena kita sudah masuk ke asesmen ya, dia itu banyak menemukan informasi, bukan hanya menemukan, memahami, mengevaluasi dan merefleksikan. Jadi memang kalau dia tidak terbiasa, siswa kita itu membaca, dia lihat teks itu langsung males dia. Iya. Jadi perlu pembiasaan. Nah, pembiasaan apa ya? Sering-sering disajikan. Tapi kalau sering disajikan teksnya membosankan, tampilannya, grafisnya, ya perlu divariasi. Kadang pakai teks multimodal, kita ajak baca teks ini dulu running teks di lagu, sama kan running teks di The Massive. Itu lagu The Massive dipilihkan oleh Puskurja, bukan saya yang milih. Dipilihkan oleh Narsum di Puskurja. Jadi pertama kita dibawa lihat teks di lagu, menganalisis makna lagu, kan gitu ya, untuk mengenalkan kebiasaan melihat teks-teks itu. Baru masuk ke teks multimodal, agak lebih kompleks lagi. Baru masuk lagi ke asesmen. Kaitan keterampilan membaca dan literasi membaca. Ini saya mau minta pendapat Bapak dan Ibu, apa kaitannya keterampilan dan literasi membaca? Mic satu lagi di mananya? Mic satu lagi di ujungnya. Ada di situ, di meja. Tidak ada di situ, ada di. Enggak ada di Bapak Ibu. Mic satu lagi. Ada yang mau berpendapat? Oh iya tadi habis Pak Zohir. Oke sekalian Pak, langsung Bapak berpendapat. Apa kaitan keterampilan membaca dan literasi membaca? Ya gitu ya. Jadi maksudnya dijelaskan atau gimana? Iya boleh dijelaskan dengan bahasa Bapak. Kami mau dengar suara Pak Zohir. Kayaknya udah nggak bosan lagi ya dengan suara saya. Keterampilan membaca ya, karena kita tahu kan literasi itu adalah kemampuan membaca, bukan sekedar membaca ya. Saya tadi diskusi sama Pak Trio. Jadi kemampuan membaca. Jadi kalau kemampuan membaca artinya dia mampu menganalisis, mencerna, memahami apa yang dia baca. Nah sama seperti ini. Jadi keterampilan membaca itu yaitu membaca pemahamannya yang dia baca, terus analisis teksnya, kemudian hasil dari analisis itu dia evaluasi gitu loh. Kemudian muncullah keterampilan kognitifnya gitu kan. Nah, dapat ilmunya di situ kan. Dan membuat apa itu namanya? Inferensi dan sintesis. Kemudian informasi sangat berkaitan dengan literasi dengan kemampuan dia membaca tadi. Kemudian
kemudian sebelahnya literasi dan membaca itu membutuhkan kombinasi dari keterampilan membaca itu sendiri. Artinya ada orang yang membaca itu keseluruhan buku dibaca, setelah ditanya kesimpulannya apa, nggak jelas. Artinya dia tidak punya kemampuan untuk menyimpulkan apa yang dia baca. Nah, mungkin seperti itu yang saya pahami, mungkin lebih nanti. Demikian. Kemudian lanjut lagi ya. Untuk kemungkinan individu memahami, menganalisis, mengevaluasi. Kalau dia punya kemampuan membaca, dia punya kemampuan memahami, dia punya kemampuan menganalisis, kemudian dia punya kemampuan untuk mengevaluasi dan memilah informasi-informasi yang diperoleh di dalam teks tersebut. Artinya dia sudah literasi, sudah punya kemampuan membaca. Udah menjadi literat ya. Iya, literat. Cuma seperti itu mungkin Bu. Ya, wassalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Zahir. Kita lanjut ya, tepat ya yang dikatakan Pak Zahir tadi, bedanya keterampilan membaca dan literasi membaca. Lanjut, mari kita pelajari penggunaan alat atau instrumen penilaian pada berbagai jenis asesmen, kemudian contohnya, kemudian manfaatnya. Oke, alat penilaian yang pertama asesmen S-learning. Ini menggunakan berbagai instrumen yang bisa kita modif sendiri. Jadi asesmen literasi itu bisa bentuknya open-ended question, bisa bentuknya menjodohkan, mematchingkan ya, benar salah informasi dijodohkan. Bisa dengan ya jawaban yang kayak quizzes gitu, dengan macam-macam instrumennya. Kemudian dengan penilaian jurnal refleksi, adakah Bapak dan Ibu yang sudah menggunakan jurnal refleksi untuk instrumen kemampuan membaca? Ada yang sudah? Belum? Seperti apa jurnal refleksi ini? Nih, peserta didik menulis refleksi tentang apa yang mereka baca. Kalau saya pakainya Pak Bu itu dalam bentuk diary literasi. Jadi saya buat cover dari kertas HVS diary literasi. Anak kalau membaca menuliskan 3P, pengalaman, perasaan, dan pembelajaran dari apa yang dia baca di buku diary literasinya. Jadi buku diary literasinya sederhana, covernya mereka ada yang saya printkan, untuk TKR saya printkan, ada yang bisa saya arahkan untuk gambar cover sendiri, udah desain cover. Jadi beda kelas, beda perlakuan, bahkan kita mau membeda-bedakan karena karakter utamanya berbeda. Ada yang memang kita nggak bisa main-main, ada yang pasti bisa diajak main-main gitu ya. Jadi covernya dibuat sendiri, tulisnya diary literasi nama. Nah, ada beberapa lembar HVS, ada yang kecil, ada yang besar, ya terserah saja, kondisional. Itu sama kayak jurnal refleksi. Dari dia membaca, dia menuliskan kembali dengan bahasanya sendiri. Ya pertama-tama campurlah dikit bahasa dusun, tidak apa-apa ya. Namanya juga dalam proses pembelajaran. Kita dalam proses itu kita memperbaiki. Ini jurnal, bisa pakai metode 3P. Dia menuliskan, silahkan menuliskan pikiran, perasaan, dan pembelajaran apa. Perasaannya saat membaca itu gimana? Pikiran yang kamu tebak awal ketika melihat covernya gimana? Pembelajaran apa didapat? 3P. Dia menuliskan. Jadi dia terbiasa mengambil informasi lagi dari dia yang dia terima. Kan ketika dia membaca dia reseptif ya, menerima informasi ya dalam bentuk tulisan. Ketika dia menuliskan berarti dia produktif, menuliskan kembali. Kenapa penilaian jurnal refleksi ini mendukung literasi membaca? Ya, karena dia harus ngambil informasi lagi dari apa yang dia baca. Refleksi membantu dalam pengembangan pemikiran kritis dan analitis, karena peserta didik tadi harus dia secara aktif, dia harus menggunakan kemampuan kognitifnya secara aktif. Oke, ya, dengan menggunakan penilaian jurnal refleksi sebagai bagian strategi pembelajaran itu bisa meningkatkan, kita harapkan meningkatkan keterampilan literasi membaca peserta didik kita. Apakah sudah ada yang menggunakan jurnal ini? Jurnal ya bentuknya bebas lah, jurnal membaca, diary literasi, apa bisa juga di dinding, bebas lah. Kalau saya punya buku diary literasi, buku tipis-tipis kayak tadi saya sediakan. Memang buku tipis-tipis tadi anak SD, ada yang untuk anak SD, tapi kalau di tempat kami untuk tahap menarik awal dia mau membaca, nggak apa-apa, saya bolehkan. Dia mau baca itu saja, alhamdulillah. Jadi ya tergantung. Tapi memang kalau dia kemampuannya udah di atas, dia sendiri nggak mau, masa saya baca itu yang lain.
Jadi ya kalau kita terlalu menuntut, jadinya kita tidak menuntun. Sedangkan kita kan butuh menuntun dulu ya. Yang penting dia terpikat dulu sebelum mengoreksi, itu diambil hati. Kalau kita ngoreksi terus sih, kamu udah bisa masa bacaan ini, lagi aku nak baca bagus syukur. Kalau di tempat saya dia di Leborsam dia pakai aku dan guru, dan itu masih tergolong sopan. Jadi ayah aku begini bu, gitu masih tergolong sopan. Di sana udah berkali-kali dibilangin sebut saja nama, sebut saja anak gitu ya. Tapi ya namanya ikhtiar ya, saya tetap mengajarkan. Tapi perkara hasil itu kita sebagai bagian dari refleksi, kita upayakan lagi. Oke, selanjutnya selain jurnal refleksi, instrumen yang bisa kita pakai untuk menjadikannya asesmen itu adalah penilaian portofolio. Apa yang terbayang di benak Bapak dan Ibu ketika mendengar penilaian portofolio? Minum bu ya, berkelanjutan. Boleh yang mau berpendapat? Apa yang terbayang? Penilaian portofolio itu kayak apa sih? Bulan pekerjaan bersama, berkelanjutan, perkembangan. Ya. Ya. Contoh tadi menunjukkan berbagai tugas membaca. Analisis kami. Boleh yang berpendapat biar itu. Yang berpendapat boleh. Oke, silakan yang mau berpendapat boleh. Siapa kira-kira? Agnika, apa penilaian portofolio dari yang Agnika baca? Penilaian portofolio sendiri menurut saya itu dapat diterapkan. Maksudnya apa ya? Di sini kan penilaian portofolio membaca itu merupakan sebuah ringkasan dari apa yang sudah dibaca, terus habis itu dituangkan dalam bahasa sendiri mungkin melalui portofolionya. Mungkin kalau misalnya kita melihat suatu cerpen atau novel, kemudian kita menuliskan sinopsisnya, seperti itu merupakan salah satu bentuk portofolio. Atau bisa juga resensi sebuah novel, misalnya novel apa atau cerpen apa, lalu dituliskan dalam bentuk resensi ataupun sinopsis awalnya, seperti itu merupakan mungkin bisa menjadi penilaian portofolio membaca itu sendiri, begitu Pak. Oke, terima kasih Ibu Agnika. Ya udah tergambar ya kalau portofolio kayak zaman dulu sebelum PPG kan ada PLPG, ada portofolio ya, ada kumpulan karya gitulah. Kalau saya gabung dengan Diary Literasi, ada portofolionya dicekletin di dalam di belakang. Jadi dia bisa lihat review lagi, saya jadikan koleksi bahan pustaka. Apalagi kayak Bu Agnika tuh ada scrapbook bagus ya, bisa ditumpukkan karya portofolionya. Portofolio membantu peserta didik menjadi pembelajar yang reflektif. Jadi dia terbiasa melihat karyanya, dia reflektif itu. Ini yang salah satu poin utama dalam Merdeka Belajar itu menumbuhkan kebiasaan refleksi. Setidaknya dia tahu dia tidak tahu itu dulu. Guru tuh setidaknya guru tuh tahu dia tidak tahu, itu loh budaya refleksi tujuannya. Jadi jangan sampai dia tuh nggak tahu kalau dia tuh tidak tahu. Nah itu yang bahayanya. Tapi kalau dia sudah tahu, dia tahu kalau dia tidak tahu, setidaknya akan ada upaya. Karena kalau manusia yang pembelajar pada umumnya, dia akan ada upaya untuk memperbaiki. Portofolio membaca mendukung kecakapan literasi dengan mendorong refleksi diri dan menyediakan bukti konkretnya. Jadi ada bukti nyata, bukti konkretnya ya dalam bentuk tumpukan karya peserta didik itu, apapun hasilnya. Dan mau menuliskan cerpen bisa menggunakan perahu. Buat perahu, tuliskan kata-kata di dalam perahu ya, sebagai perahu itu media aja, perahu air atau pesawat kertas. Atau misalnya kayak kita tukaran informasi tuh kayak nempelin, itu kan sebenarnya kalau kita nempelin, ngajak peserta didik nempel, bisa aja kita suruh dia sebut. Tapi kan cuma untuk variasi ya. Jadi ada warnanya, ada dia menulis, ada dia berjalan ke depan, ada dia berkolaborasi, ada warna-warni, ada dukungan visual dengan bentuk pohon segala macam. Oke, ada yang sudah menggunakan penilaian portofolio tuh, ditanya itu. Sudah ya, gimana ceritain Pak John? Saya mau dengar. Ini loh. Oh iya. Itu biasa aja sama buku. Oke. Pada saat saya ngajar di kelas 10 itu ada mata pelajaran menulis puisi Bu.
Jadi portofolio kami adalah selama kurang lebih 1 bulan kami emang benar-benar menulis puisi dan kami sudah nerbitin buku bersama siswa. Jadi antologi puisi. Jadi itu termasuk penilaian portofolio literasi kami kayak gitu. Dan itu udah dikurasi, terbit sebanyak 60 eksemplar dan udah ada di perpustakaan Provinsi Jambi kayak gitu. Terima kasih Ibu. Keren, mantap, tepuk tangan dulu untuk Pak Joni. Jadi sebagai itu salah satu elemen penilaian perpustakaan sekolah juga Pak Joni. Jadi harus ada karya siswa bersama dengan guru ala lebih bagus. Antologi itu salah satunya karena saya kebetulan kepala perpustakaan. Jadi saya sedang mengupayakan itu untuk karya guru dan karya siswa jadi koleksi perpustakaan. Bagus kalau dia ber-ISBN, tapi kalau tidak ber-ISBN juga tidak apa-apa, masuk koleksi perpustakaan. Setidaknya karyanya publish di lingkungan sendiri. Nah, jadi dicetak ya, jadi bisa dibaca untuk koleksi perpustakaan. Oke, sudah ada pengalaman dari Pak Joni. Nah, selanjutnya penilaian peer assessment. Apa kira-kira yang terbayang? Peserta didik berdiskusi dalam kelompok kecil tentang teks yang mereka baca, memberikan umpan balik kepada satu sama lain tentang pemahaman dan analisis mereka. Bisa pakai think, pair, share. Ada nggak pernah kita praktekkan nggak ya di ini satu kemarin think, pair, share? Belum ya? Belum. Think, pair, share. Ini saya sering ke kelas SMK ataupun mahasiswa, saya suruh baca. Berpasangan, silakan berpasangan. Dua-duanya dikasih teks yang berbeda. Yang satu baca teks judul A, yang satu baca teks judul B. Dalam 15 menit pertama, kita akan memakai suasana hening. Kalian akan sangat hening, silakan baca teksnya. Teks itu ya bisa di buku teks, bisa daring, bisa juga kita printkan. Kalau saya beberapa teks saya printkan. Ya, kondisi kita berbeda-beda ya. Kadang saya juri lomba mendongeng, misalnya ada teks dari peserta tuh tentang cerita rakyat Sorolangun, saya ambil. Nah, itu saya dokumentasikan di perpustakaan untuk pembelajaran. Jadi ini kenapa dibagi dua kelompok, teksnya A, teksnya B. 15 menit pertama hening. 15 menit kedua kalian harus sangat ribut. Jadi yang A ceritain ke yang B apa yang dia baca, yang B ceritain ke yang A. Jadi mereka dapat dua informasi sekaligus. Yang satu mereka dapat dari reseptif membaca, yang satu informasi mereka dapat dari reseptif menyimak. Nah, kalau misalnya waktunya cukup, ya bisa di asesmen semuanya satu-satu. Tapi kalau waktunya tidak cukup, bisa di asesmen ini aja perwakilan. Dimainkan game, yang kalah jelaskan apa yang dia baca, jelaskan apa yang dia simak. Atau pakai pesawat kertas diterbangkan, ini informasi yang mana, dilengkapi, itulah pokoknya ya pintar-pintar kita lah dalam memanfaatkan waktu yang ada di kelas. Itu peer assessment. Ini masih peer assessment. Lanjut penilaian pengatur grafis menggunakan pakai grafis dalam asesmennya. Alat visualnya seperti peta konsep, diagram Venn atau tabel KWL. Kemarin kita ada tabel KWL, ingat? Apa? Know, want to know, learn. Yang kita sudah sandurkan ke tabel tip. Tahu, ingin tahu, pelajari. Kemarin pas ngisi diklat di dinas pendidikan kan guru-guru SD, TK, PKBM, SMP sedikit ya. Jadi pas tahu apa tahu. Yang satu tempe, nggak tahu, ingin tahu, pelajari. Ya kalau mereka kan kalau guru-guru SD, PKBM, TK kan terbiasa mengaitkan sesuatu itu dengan benda konkret yang nyata ya. Tahu jadi gambar tahu. Nah, ini teori dasarnya KWL. Know, want to know, learn. Yang membantu peserta didik organisasi dan merangkum. Kayak bapak dan ibu. Kalau saya suruh isi KWL, apa ya yang sudah saya tahu? Kan bapak ibu ngambil pengetahuan yang ada di sini, menuliskan kembali. Oh, ternyata saya sudah tahu ini ya. Itu kan kebiasaan refleksi. Apa ya yang saya ingin tahu? Jadi kita terbiasa mengidentifikasi keinginan kita tuh apa, gitu. Kadang yang payah ini dia tidak tahu urungan nggak jelas, tapi dia nggak tahu yang dia inginkan apa. Nah, kita kan belajar menentukan, oh ini yang aku inginkan. Kemudian, oh ini yang telah aku pelajari. KWL, know, want to know, learn, yang membantu peserta didik mengorganisasi. Ini kelebihannya, kekurangannya
kekurangannya pasti ada. Setiap strategi, metode, teknik itu pasti ada kekurangan. Kalau kita fokus pada kekurangan, kita nggak pakai kayak kita mau pesawat kertas, iya dia main-main, dia terbangnya jauh kan sampai hilang, sampai merusak pesawat itu. Iya ada yang kayak gitu. Nah tapi kan kalau kita takut pada kekurangan terus, kita nggak jadi menerapkan metode yang baru. Pasti ada kekurangannya, tapi tergantung kita mau atau tidak menerapkannya. Oke, ini penilaian pengatur grafis tadi. Contoh pengatur grafis pakai peta konsep. Nah, saya kalau ada di kelas itu yang karakternya dia belum bisa mencari secara mandiri. Jadi, tapi dia sudah lebih di atas menyalin. Menyalin itu udah bagus. Tapi udah di atas menyalin, tapi belum bisa dilepas mencari mandiri. Misalnya cari ini di Google belum bisa. Ada di sekolah saya kayak gitu. Jadi saya suruh pakai peta konsep aja, salin tapi dalam bentuk mind map, peta konsep yang kayak ada bulatan bawahnya. Jadi dari informasi yang berbentuk paragraf silahkan disalin ulang, tapi dalam bentuk mind map atau peta konsep. Ya sederhana itu, jadi dia pakai warna-warni. Jadi di perpustakaan, kalau saya itu ngajarnya di perpustakaan bagus karena sekalian ngurusin perpus, jadi lengkap spidol warna-warni. Dan kebetulan saya juga suka warna-warni gitu. Jadi mereka tuh tahapannya menyalin sih, tapi setidaknya adalah di atas sedikit menyalin dalam bentuk peta konsep. Kalau misalnya peserta didiknya lebih tinggi, lebih advance lagi, ya minta dia cari informasi, sadurkan informasi itu dalam bentuk peta konsep, diagram Venn, diagram alir, diagram jenis-jenis diagram, peta cerita atau story maps. Kayak orang mau buat film itu kan ada storyline-nya gitu. Oke, kita dapat memilih salah satu asesmen. Ini catatannya. Nah, ini alat penilaiannya. Asesmen untuk pembelajaran saya lewatkan dulu. Rubrik ya, bebas Bapak dan Ibu rubrik penilaiannya seperti apa. Mahir, belum mahir sebagian. Baik, sekarang saya akan minta Bapak dan Ibu kita tuliskan pembelajaran membaca di kelas, asesmen mana yang bisa digunakan sebagai alat penilaian untuk penguatan literasi membaca. Bapak dan Ibu silahkan pilih yang mungkin berdasarkan pengalaman atau yang akan diterapkan. Asesmen mana yang menurut Bapak dan Ibu paling bisa untuk asesmen literasi membaca? Yang mana? Apa kemudahannya? Apa kesulitannya? Boleh bantu saya Pak Tris membagikan sticky note. Tulis kecil aja di sticky note ya. Kita tempel di grafis yang ini aja nih, kayaknya masih banyak sisa di sini. Oke, silakan. Mana asesmen yang menurut Bapak Ibu paling bisa untuk mengukur kecakapan membaca? Apa kemudahannya? Apa kesulitannya? Di meja Bapak dan Ibu ada sticky note. Ada? Masih ada? Oke, silakan. Kalau nggak ada silakan ke depan, ada nih ya. Asesmen tadi kan? Iya. Belajar untuk pembelajaran apa Ada. Salah. Enggak, ada yang portofolio, ada yang apa tadi? Jurnal. Iya. Satu aja, pilih salah satu yang menurut Bapak Ibu paling efektif. Bukan berarti yang lain efektif, yang menurut Bapak Ibu paling efektif. Misalnya, paling efektif jurnal membaca, portofolio, apa tadi, peer assessment. Oh, ini belum ya. Diagram Venn, peta konsep, kurangannya apa, kelebihannya apa. Pengatur grafis, bebas. Menurut Bapak Ibu mana yang paling? Itu harus yang dari situ tadi. Boleh kalau ada lain, boleh.
peer assessment, portofolio membaca. Kamu kok aku terpikir kan itu. Saya belum kepikir, lagi pikirin Pak. Ini bahasa Inggris berarti. Buat tahu, ada yang buat. Enak salah apa semangko Bang? Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Bisa makan sempat Bu? Nah, lagu di dalam semangko ya kan? Bah. Hilang ngantuknya, ngantuknya. Ibu-ibu, mari dimakan buah-buah ini. Tempel di mana? Asal aja, bukan dari mana. Oke, tempel di pohon arasi boleh ya, di pohon arasi aja biar gabung ya. Silakan, baru satu Pak John. Ya, Bukan ini lagi Pak, bukan abang lagi, oh nah. Bapaknya di bawah. Jadi kan benar. Bisa ditayang ulang Bu, semuanya Bu, tadi Bu. Oke, baik. Tidak hafal Bu, ini yang Ini yang portofolio. Nah, ketika diminta menuliskan, anak diminta menuliskan sama lah kayak kita kurang lebih ya. Jadi kita diminta menuliskan kembali itu kayak kita nge-review kembali. Nah, kita juga. Jadi dikit jelasin, coba minta umpan balik. Apa yuk tadi? Nah, gitu. Jadi kita menciptakan keadaan pesertanya harus membaca ulang. Ini ada portofolio membaca, peer assessment, penilaian penatur grafis. Ada juga tadi ini apa namanya, jurnal refleksi. Jurnal refleksi saya kayak dalam bentuk diary literasi. Masih ada lagi sulit itu yang mana maksudnya? Gimana Pak? Dengan mudah dan sulit. Dalam penerapannya itu ada yang mudah, ada yang sulit gitu. Kemudahannya apa? Kesulitannya apa? Misalnya, menurut saya yang paling efektif itu portofolio, karena kelebihannya ini. Tapi kesulitannya ini. Ayo dekat jawab. Itu. Iya. Sekedar saya minta Bapak dan Ibu umpan balik kayak ya review lagi apa yang barusan saya kasih dengan menuliskan kembali. Melakukan asesmen lah ya. Iya, saya sekalian asesmen. Boleh ditempel